Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Rakyat Menggugat tidak akan berhenti untuk menggugat dan menggugat sampai keadilan ditegakkan. Sampai kapanpun. Pesan kami untuk pemimpin yang baru, ingat, kejahatan ini harus diselesaikan, harus dihukum, karena kami akan menuntut hingga ini selesai. Demikian dari Aliansi Rakyat Menggugat. Jokowi! Racikan berita. Jalan pelan-pelan. Turun Jokowi! Sedang bersusah hati, air matanya bersinar. Padang sampai Merauke, berada pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Yang ada di keberagaman Pasirian. Yang pakai rompi oranye, ini adalah yang menghancurkan negara kita. Jadi tolong, ini bukan ajang selfie. Nanti selfie di sana. Kita sedang aksi. Oranye, ya ada oranye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tahanan rakyat semua yang akan ditabur oleh rakyat semua. Kita serius beraksi, serius mengkritiki mereka. Yang hilang entah kemana, tapi akan kita temukan. Karena KSA yang harus mempertanggungjawabkan dugaan gratifikasi jet pribadinya. Bobi KSA. Anda tahu siapa yang Saya ikutin Bapak, kalau Bapak salah saya tangkap aja. tercekik oleh rentenir global yang tentunya akan diwariskan ke era berikutnya dan tentunya juga akan menjadi tekanan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perhatian untuk seluruh rakyat Indonesia, kita ada di era yang terburuk dan kita akan menghadapi era terburuk untuk anak-anak kita. Ini sekarang ini kita sedang mengangkat KKN, adalah hal yang sangat berat yang merusak negara kita. Tahu nggak kenapa korupsi-korupsi tidak pernah terangkat? Karena yang melakukan itu adalah ya mereka-mereka juga. Dan kemudian kalau kita memang kita menganggap hal ini adalah remeh, kita akan menunggu kehancuran dari negara kita. Jangan dianggap remeh terhadap KKN. Dulu pada zaman Orde ada satu masa di mana pemerintahan bisa jatuh karena nepotisme. Tapi sekarang sampai 10 tahun dan kerusakannya malah makin masif dan makin gila. Tapi masih tetap atas di atas. Kita adalah yang akan nomor satu, kita akan menghukum ya, menghadiri seluruh kroninya Jokowi, termasuk anak-anaknya. Ingat, dia pada saat anak-anak mahasiswa sedang lagi aksi, apa yang dilakukan? Naik jet pribadi, terus kemudian dengan prosi 400.000 atau segala macam gitu ya. Itu adalah tindakan yang sangat tidak amoral, apalagi mengingat dia itu adalah kontroversial dan mengingat dia itu adalah anak dari petinggi dari negara kita. Sekarang PR kita adalah kita harus mencari KSA.
aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan warning untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika pemerintahan Anda ingin selamat, maka tinggalkan legasi buruk rejim Jokowi. Ya, satu lagi, betul. Tinggalkan legasi buruk rejim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, oke. Satu lagi untuk satu lagi untuk Pak Prabowo juga. Pak, pemerintah tidak akan pernah berhenti selama Bapak masih mempunyai wakil yang berbau nepotisme. Jangan ya Pak ya. Menghancurkan proses konstitusi kita. Indonesia baru tanpa korban. Marilah. Masa jabatan Jokowi malah Jokowi menunjukkan cawe-cawenya, menunjukkan kenekatannya dalam rangka membangun dinasti keluarga. Oleh karena itu nepotisme ini adalah patut untuk dikritisi, bahkan patut juga untuk akhirnya dibawa ke ruang lain, ruang hukum, ruang pengadilan. Karena menurut Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN, pasal 22, nepotisme itu kriminal. Nepotisme itu kejahatan yang bisa dihukum minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Jadi Jokowi dan keluarganya ini bisa diseret ke proses peradilan, bahkan dihukum. Dan sudah ada pengaduan dari petisi 100 ke Bareskrim tentang nepotismenya Jokowi dan keluarganya. Jokowi, Iriana, Gibran, kemudian Usman, lalu ada pengembangannya ke Kaisang dan Bobi Nasution. Itu diadukan ke Bareskrim. Jadi kita yakin bahwa ini kriminal, dan apa yang diperjuangkan oleh ARM dalam demo saat ini itu memang berdasarkan hak rakyat untuk menggugat. Yang digugat oligarki, yang digugat itu adalah elit kekuasaan istana yang menginjak-injak demokrasi. Oleh karena itu kita dukung aksi demonstrasi dalam rangka memberantas KKN yang dilakukan oleh istana beserta kroni-kroninya. Begitu, mudah-mudahan perjuangan ini akan mencapai hasil yang maksimal. Insya Allah Allah akan menolong para pejuang-pejuangnya yang dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran, kejujuran, keadilan itu akan tegak pada waktunya. Insya Allah, sepanjang kita tidak putus asa, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan keluarga Jokowi menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia. Pemberantasan korupsi terburuk terjadi selama 10 tahun dalam masa pemerintahan Jokowi. Dari sekian banyak kasus korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah, kurang dari 10% yang dikembalikan kepada negara. Sayangnya Presiden tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberantas kasus korupsi. Pemerintah malah memotong taring untuk dilaksanakannya pemberantasan korupsi. Selain itu, nepotisme dan politik dinasti ditunjukkan secara terang-terangan saat Pilpres tahun ini. Semangat anti korupsi dalam Undang-Undang Dasar 45
justru digerogoti selama 10 tahun masa Jokowi. Aliansi Rakyat Menggugat yang menjadi poros pergerakan dan penyampaian aspirasi oleh emak-emak yang sudah muak dengan kejahatan rezim, terus eksis dan mengecam tindakan KKN oleh Mulyono atau Jokowi. 1. Deklarasi rakyat meminta Jokowi mundur dan diadili atas kejahatan konstitusi dan praktek KKN. 2. Aksi rakyat mengarak penjahat konstitusi dan nepotisme. Raja Jawa ditawur rakyat. Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. yang sudah disampaikan oleh semuanya dan dikomandoi oleh senior kita Bapak Sri Bintang Pamungkas. Merdeka! 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 Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa menjadi perhatian oleh pemerintah saat ini yang sebentar lagi akan lengser di bulan Oktober tanggal 20. Rakyat menggugat siapa? Menggugat oligarki, menggugat perilaku istana demokrasi, perilaku yang tidak menghargai rakyat. Oleh karena itu wajar kalau rakyat menggugat dalam kelompok aliansinya. Jadi kita support, kita dukung untuk kebaikan negeri, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, dan mulainya dari nepotisme. Nepotisme itu bagian dari KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu kriminal. Nepotisme itu kejahatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Jadi sebenarnya Jokowi, Iriana, dan juga Gibran, Usman itu sudah dilaporkan ke Bareskrim. Kalau diproses 2 tahun hukuman minimal, 12 tahun maksimal. Jadi sebenarnya kita tinggal melanjutkan, kita dorong supaya proses hukum dari keluarga Jokowi ini bisa berjalan. Karena sudah jelas melanggar hukum, sudah jelas kriminal nepotisme itu. Nanti dari nepotisme bergeser ke korupsi dan kolusi. Maka itu pun bisa dikaji, bisa distudi, bisa
sini aja. Bang, sini bang. Tengah bang. Ya mantep tuh. Kesang mana Kesang? Kesang mana Kesang? Kesang mana Kesang? Kesang hari ini sudah menjadi apa namanya itu? Benar. Ini kita udah mundur. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Minta Bapak polisi coba tangkap Kesang. Mana Kesang? Kesang menjadi orang hilang. Hari ini Pak Polisi kami minta juga jangan ngurusin kami di sini, ya kan? Tetapi juga ngurusin itu anak presiden yang sedang hilang sampai hari ini. Silakan ibu-ibu, silakan bapak. KPK mana KPK? Polisi mana polisi? Kejaksaan mana kejaksaan? Kenapa itu ada diskriminasi hukum? Kenapa ada diskriminasi hukum? Anak-anak presiden Gibran, Kaisang, mantunya Bobi Nasution sampai hari ini tidak sentuh hukum. Apakah ada hukum negeri ini, ibu? Apa ada hukum negeri ini, ibu? Apa ada hukum negeri ini, ibu? Jadi sekali lagi, Kaisang adalah Harun Masiku Jilid 2. Setuju? Saya ingin lihat KPK apa masih ada. Saya ingin melihat apakah KPK masih ada. Kita punya banner dari atas. Kenapa tidak masuk? Kita kaki pasang bambu karena kita tahu Pak Polisi kita hobinya itu supir alat peraga. Bapak sekalian, Bapak Polisi, KPK dan Kejaksaan, jangan sampai Kaisang itu menjadi Harun Masiku Jilid 2. Kami sampaikan pesan kepada KPK. Kalau hari ini tidak bisa Anda membawa dan mengusut tentang jet pribadi Kaisang, berarti negeri ini telah hukum. Negeri ini telah hukum. Negeri ini telah keadilan. Negeri ini rusak. Oleh sebab itu sekali lagi, tolong kami diatur secara tertib. Jangan kami dihalang-halang menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat itu sesuai dengan Konstitusi 48. Oleh sebab itu sekali lagi, kepada Pak Polisi, kepada aparat, jangan kami lakukan secara kasar. Hormati penyampaian pendapat kami agar supaya terjadi ada konstitusi di negeri ini, ada keadilan dan demokrasi. Ingat, hari ini demo sudah ada 64 minta Jokowi mundur. Bahkan di Solo dan di Jogja minta sekali diri. Oleh sebab itu tenggang maksud tinggal 1 bulan 20 hari. Sekali lagi kami rakyat Indonesia merasakan penderitaan itu. Kemiskinan menurut Bank Dunia 112 juta yang miskin di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu sekali lagi tidak usah tunggu sampai tanggal 20 Oktober. Kami semua, ibu-ibu setuju, Jokowi turun. Setuju Jokowi turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Bapak selanjutnya. Dipersilakan Bapak senior kita Pak Sri Bintang Pamungkas. Kami mohon sebagai senior bisa memberikan sedikit orasi. Banyak orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi ini memang persoalan nasional dan internasional. Dia membuat rakyat sengsara. Tidak hanya sekedar rakyat biasa, tetapi juga pegawai negeri, TNI, Polri, sampai mereka tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Negara ini, bangsa ini, rakyat ini amburadul rusak karena seorang Jokowi.
Oleh karena itu, sudah saatnya dia harus berhenti. Jokowi harus berhenti. Harus kita hentikan. Sebisanya sebelum 20 Oktober. Jadi saudara-saudara, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita gelurakan untuk menurunkan Jokowi Dan keluarganya. Kalau diadili masih mending. Kalau pengadilan oleh rakyat, saya kira impas lah itu. Rakyat banyak, jutaan rakyat dibikin sengsara. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya sekedar Jokowi, tapi juga seluruh rejimnya. Rejim inilah yang membuat Jokowi bertahan selama ini. Menteri-menterinya, DPR, MPR-nya, Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Agungnya, yang juga selama ini membuat rakyat sengsara, itu pun harus turun. Sudah habis tugas mereka. Dan saudara-saudara, nggak usah khawatir, kita akan kehilangan pemimpin. Masih banyak orang-orang kita yang pandai, cerdik, pandai, dan menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kalau Jokowi jatuh, kita bentuk pemerintah sendiri yang lebih baik, pemerintah transisi. Tapi saudara-saudara juga harus ingat, undang-undang dasar kita yang sudah diganti, dirombak sedemikian rupa sehingga menjadi akar permasalahan daripada kerusakan seluruh bangsa, rakyat, dan negara sekarang ini. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa satu paket kembali ke Undang-Undang Dasar 45, jatuhkan Jokowi dan ganti dengan pemerintah transisi. Insya Allah Indonesia akan jaya, merdeka, dan berdaulat, lahir dan batin, adil dan makmur, aman sentosa, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Amin ya Rabbil Alamin. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, Pak Simon, pendeta, Pak pendeta. Udah gantian ya. Begini aja. Halo. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa rejim ini adalah rejim setan. Ada 3 ciri-ciri setan. Pertama, penipu. Halo. Ada 3 ciri-ciri setan. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Penjahat. Ciri-ciri yang kedua adalah pemutarbalikan fakta. Jokowi suka memutarbalikan fakta atau tidak? Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada, bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa
jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya, sekali lagi kita lawan rezim setan. 3P, ingat 3P. Penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Kantung Jokowi. Kantung Jokowi. Kantung Jokowi. Merdeka. 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 Terima kasih. Selanjutnya, Bang. Ayo, siapa lagi? Rekorder. Rekordernya mana rekorder? Apa rekordernya, Pak? Pak, rekorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, beda, nama saya Sayyid Salim Muhammad Smith atau Sayyid Salim Majab. Saya ingin menyampaikan pertama-tama kepada semuanya, alhamdulillah aksi kita dinotis oleh Presiden Jokowi yang tadi lewat menggunakan kijang Innovazenix plat RI1 dikawal pas Pampres beberapa menit yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau melihat aspirasi kita petang ini menjelang maghrib, ya, agar beliau tahu bahwa rakyat Indonesia sudah jenuh, sudah bosan, sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, yang kalau kita kerucutkan adalah sebuah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, adalah sebuah hal yang membawa negara ini menjadi inconstitutional republic atau republik inkonstitusional. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Setuju? Karena ada beberapa kasus pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya berakhir dengan eksekusi mati. Contohnya Raja Louis ke-16 dari Prancis menyalahgunakan kekuasaan yang mendorong terjadinya revolusi Bastille pada tanggal 14 Juli 1789, dieksekusi mati. Pun begitu juga istrinya Marie Antoinette yang berfoya-foya, itu pun juga berakhir dengan eksekusi mati. Maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adili Jokowi, tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati, karena sudah terlalu banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Bukan hanya sekedar KKN vulgar, tapi juga penyalahgunaan konstitusi yang berlebihan. Mudah-mudahan beliau tadi lewat menotis suara kami, ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Terakhir dari saya, mungkin ini adalah kali terakhir saya bersama Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan bersama teman-teman yang akan fokus ke Pilkada Jakarta yang sebentar lagi masa kampanye akan dimulai. Dari saya, negara ini akan maju kalau negara tidak mengatur dan tidak membatasi siapa saja yang boleh bersuara dengan bebas dan siapa saja yang tidak boleh bersuara dengan bebas. Hancurnya sebuah demokrasi di satu negara adalah ketika negara membatasi rakyat untuk bersuara. Negara membatasi siapa yang boleh bersuara dan tidak boleh bersuara. Oleh karenanya, Bapak-bapak polisi, kami mohon jangan sekali-sekali melakukan tindakan represif, karena negara ini adalah negara demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Ida dan kawan-kawan.
Nasrun minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Terimalah salam terakhir dari saya. Merdeka! 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 Hidup rakyat Indonesia! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Untuk teman-teman tolong mundur sedikit, mundur. Mundur, mundur. Oke. Sini dekor sana. Dah, ngadap sini dah. Lepasan perang deh jadinya. Tolong dong. Kaisan tolong pegangin. Oke, untuk semuanya. Tidak tengah-tengah dah. Untuk semuanya, hari ini Aliansi Rakyat Penggugat kembali mengadakan aksi. Kita ingin memperlihatkan sebagian kecil yang melakukan nepotisme. Di sini ada Joko Widodo, ada Ibu Iriana, ada Kaisang beserta istrinya yang diduga menerima gratifikasi jet pribadi yang sampai sekarang hilang entah kemana. Tapi kita akan temukan karena apa? Karena KPK sudah memanggil mereka. Kita tunggu endingnya Kaisang seperti apa. Ada Paman Usman. Ada Paman Usman. Ada Paman Usman yang meloloskan Gibran sebagai Wapres di MK pada Pilpres 2024. Ada Bobi yang diduga sebagai Blok Medan menguasai tambang batu bara. Ini nikel ya. Nikel ya Bob ya. Jangan lari dari keadilan rakyat. Karena pada akhirnya pengadilan rakyat yang akan menghakimi. Ketika lembaga hukum tidak bisa melakukan hukum yang sebenarnya, maka rakyat yang akan melakukan pengadilan rakyat. Kita lihat, kita di sini dalam beberapa waktu, seminggu ke belakang, menghadapi berbagai macam masalah yang dimunculkan. Dalam waktu dekat akan datang 10.000 ton beras diimpor. Artinya apa? Artinya petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Dan ini harus menjadi perhatian kita seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hilangnya Kaisang beserta istrinya. Padahal sudah dipanggil dan atas dugaan gratifikasi yang telah tadi saya sebutkan, gratifikasi jet pribadi. Yang ketiga, ada apa namanya? Bobi Blok Medan menguasai tambang nikel. Ada beberapa lagi. Ada 5,3 juta ton nikel yang diselundupkan. Diselundupkan itu sudah termasuk kriminal. Jika ini tidak diungkap, maka rakyat akan marah. Yang terakhir ya, lalu hukum akan seperti apa nanti di pemerintahan Bapak Prabowo ketika tanggal 20 Oktober dilantik. Prabowo harus melupakan legasi buruk Jokowi jika dia ingin selamat. Satu kali lagi, Pak Prabowo harus meninggalkan legasi buruk Joko Widodo jika dia pemerintahannya ingin selamat. Yang terakhir untuk kita semua, 2025 akan ada krisis. Kenapa? Karena era Joko Widodo telah menumpuk hutang. Jokowi, tidak ada kalimat dari Paman Usman, nggak ada. Anda semua adalah yang kami hukum. Kami tidak memberi Anda hak untuk bicara, oke? Jangan ada yang mau bicara. Ini mau dirantai, mau dijebloskan, adili, dan jebloskan ke penjara, miskinkan keluarganya. Racikan Berita